Sahabat Rema terkasih, tanggal 5 Januari 2022 adalah hari Rabu sesudah penampakan Tuhan. Bahan renungan mengacu dari Injil Markus bab 6 ayat 45-52 dengan tema Berjalan mendahului Tuhan, namun tetap bersamanya. Rekan alumni SMA saya bercerita tentang salah satu cucu kesayangannya. Diceritakannya bahwa ketika cucunya itu masih berumur 3 hingga 5 tahun, ia tidak mau terlepas dari gandengan tangan rekan saya, simbah kakungnya, saat diajak jalan-jalan di mal. Sekarang saat cucu kesayangannya itu telah berusia di atas 5 tahun, ia tidak mau lagi digandeng simbah kakungnya saat jalan-jalan di mal. Si cucu lebih memilih berjalan mendahului simbah kakungnya, seolah-olah mau menunjukkan kepada simbah kakungnya bahwa kini ia telah semakin besar, semakin mandiri, dan mengenal sudut-sudut mal yang didatanginya. Pertanyaan yang muncul dalam hati rekan saya adalah, apa yang terjadi bila cucunya itu ditinggalkannya sendirian di mal? Beranikah ia jalan-jalan sendiri di mal bila tidak disertai simbah kakungnya, atau orang tuanya, atau siapa saja yang dirasa melindunginya? Sahabat Rema terkasih, dalam Injil Markus yang kita renungkan hari ini, dikisahkan bahwa sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera menyuruh para muridnya berangkat dengan perahu mendahulunya ke Betsaida. Ketika hari sudah malam dan perahu sudah di tengah danau, para murid mendayung perahu dengan susah payah karena angin sakal. Melihat hal itu, Yesus datang kepada para murid dengan berjalan di atas air. Namun ketika melihat Yesus berjalan di atas air, para murid malah menyangka bahwa dia adalah hantu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Dan sesudah Yesus naik ke perahu para murid, maka angin menjadi reda. Perjalanan para murid mendahului Yesus ke Betsaida yang dikisahkan oleh Markus bukanlah ide atau kehendak para murid, melainkan ide atau kehendak Yesus. Setelah memberi makan 5.000 orang, rupanya semua orang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Bandingkan versi Yohanes bab 6 ayat 15. Hal ini tidak sejalan dengan misi Yesus. Oleh karena itu, para murid perlu dipisahkan dari khalayak ramai. Mereka diutus mendahului Tuhan ke Betsaida. Sungguh menarik bahwa meski para murid telah mendahului Yesus menuju ke Betsaida, namun Yesus melihat betapa payah para murid mendayung karena angin sakal. Lihat ayat 48. Ini berarti bahwa meski para murid mendahului Yesus, namun Yesus senantiasa menyertai para murid. Sahabat Rema terkasih, berjalan mendahului Tuhan rupanya menjadi proses yang diperlukan bagi pendewasaan iman para murid, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga renungan ini bisa meneguhkan kita untuk berani berjalan mendahului Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan pun senantiasa menyertai kita.
Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.